Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama ash-shifah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Hadirin para alim ulama, wabil khusus Kiai Luqmanul Hakim yang saya hormati, yang saya banggakan, sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Solehin sekeluarga, yang saya hormati seluruh hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, terkhusus kepada kedua mempelai yang sedang berbunga-bunga. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bermewajahah, bersilaturahim, sehingga kita dapat bersama-sama menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai. Semoga dengan kehadiran kita pada malam hari ini bisa menjadi doa-doa terbaik yang langsung tembus ke langit sehingga diijabah oleh Allah, keduanya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan salam permohonan maaf terkhusus kepada sahibul bait. Seharusnya pada malam hari ini yang menyampaikan ceramah agama adalah Abah Yai Ghafur. Akan tetapi karena memang kondisi beliau sampai hari ini belum bisa untuk pengajian keluar, jadi Abah sejak bulan lalu beliau sakit. Jadi sudah hampir 2 bulan saya diminta untuk menggantikan jadwal pengajian beliau. Namun alhamdulillah di minggu kemarin Abah sudah bisa langsung live ngajar, namun untuk pengajian jauh belum bisa, sehingga masih mewakilkan kepada saya untuk menggantikan beliau. Mari kita doakan sama-sama semoga kesehatan beliau kembali pulih seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, izinkan saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena saya adalah putra menantu suami dari anak beliau yang nomor 5. Asal saya dari Kalimantan Barat, tapi Allah menakdirkan menikah dengan orang Lamongan. Kalau di sini suaminya orang Surabaya, istrinya orang sini. Seseorang yang menikah itu adalah ibadah. Menikah adalah ibadah yang paling lama. Tidak ada ibadah yang lebih lama dibandingkan menikah. Coba kita cek sholat lama apa enggak? Paling lama juga 5 menit ya Pak ya. Apalagi kalau sholatnya sholat duhur. Apalagi kalau sholatnya sendirian secepat kilat. Betul Bu ya? Apalagi disuruh tahajud, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Al-Kautsar, rakaat ketiga Al-Kautsar lagi, rakaat keempat Al-Ikhlas lagi. Gak beres-beres itu saja yang dibaca, tapi jauh lebih baik dibanding tidak sama sekali. Nikah adalah ibadah. Karena nikah ini ibadah, kunci dalam menikah adalah toto niat. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin cerita bahwa menikah ini sudah takdir. Tadi saya cerita kenapa orang Kalimantan kok dapat jauh-jauh orang Lamongan. Itulah takdir Allah. Saya sejak kecil belajar di rumah dengan keluarga pesantren. Jadi di rumah saya ada pesantren juga, tapi santrinya nggak banyak, tidak sebanyak Sunan Derajat. Di rumah saya ada sekitar 1.500 santri. Kalau di Sunan Derajat kan belasan ribu. Kami belajar sejak kecil, belajar kitab itu pakai logat bahasa Madura karena keluarga kami dari Madura. Stining stajana poci panikai kagungnya Allah pasera Allah zat seagung terus semuljana, gitu bahasanya. Setelah lulus ibtidak, bahasa Belanda itu Bu namanya. Belanda turun di Jawa Timur jadi Madura dia. Kemudian setelah lulus ibtidak, saya mesantren di Jawa Barat. Mesantren di Jawa Barat pakai bahasa Sunda sama bahasa Arab. Tidak lama saya mesantren, hanya sekitar 16 tahun. Jadi kalau kamu mesantren baru 2 tahun sudah pengen pulang, itu namanya tidak mesantren, kurang lama. Saya saja baru 16 tahun kok. Kakak saya lebih lama lagi, mesantrennya 26 tahun baru pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ketika saya lulus aliyah dulu, izin pamit sama Pak Yai. Pak Yai, saya izin pamit. Ini kan saya bercerita tentang takdir ini supaya jenengan tahu. Jadi saya pamit Pak Yai, saya alhamdulillah beasiswa ke Al-Azhar, ngambil tafsir. Terus kata Pak Yai, saya ngapain kamu ke Al-Azhar jauh-jauh? Ngapain ke sana jauh-jauh? Nggak perlu ke sana jauh-jauh. Toh kamu sudah hafal, udah khotam Qur'annya. Ngapain ke sana jauh-jauh? Udah kuliah aja yang dekat-dekat sini. Akhirnya pada saat itu saya tidak kemana-mana, kuliah di sekitar pondok. Setelah kemudian kuliah S1, kata Pak Yai saya, nanti aja setelah S2. Kemudian saya S2. Setelah saya S2, izin nanti aja setelah S3. Ternyata saya S3 itu cari jurusan kemana-mana. Yang satu jurusan dengan saya nggak nemu Pak. Nemunya hanya di Surabaya, di Universitas Airlangga Surabaya. Akhirnya saya masuk S3 di sana. Dan disitulah Allah mempertemukan, kenal saya dengan putrinya Yai Ghafur. Jadi putrinya Yai Ghafur itu satu kelas dengan saya di program doktoral ekonomi syariah di Universitas Airlangga Surabaya. Tapi teman, pada tahun 2017 akhir, 2017 di saat saya waktu itu selesai doktoral S3, kebetulan waktu itu saya ikut lomba, kemudian dapat hadiah umroh. Kemudian saya berangkat umroh. Sesampainya saya di Madinah ditelepon sama abah saya. Nas, ini ada foto anak dari teman saya, kamu istikharahkan. Ini namanya, ini anak sahabat saya.
Kemudian saya jawab, nggih Bang. Kemudian saya istikharahkan di Madinah itu, saya masih ingat sekitar 3 hari, 3 malam. Apa yang terjadi? Di malam keempat ternyata Allah berkenan mendatangkan hasil istikharah itu melalui mimpi. Karena tidak semua istikharah itu datang melalui mimpi. Ada yang melalui petunjuk-petunjuk yang lain. Ada melalui keyakinan, ada melalui kejadian dan seterusnya. Ini melalui mimpi. Apa mimpinya dalam mimpi itu? Ternyata dalam mimpi saya itu, saya menikah dengan putrinya Yai Ghafur yang bernama Biyati Ahwarumi. Nah, Biyati Ahwarumi ini teman kuliah saya. Yang kenal biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Kaget mendengar itu. Akhirnya saya telepon abah saya sampaikan bahwa saya tidak bermimpi ketemu orang yang ditujukan oleh beliau, tapi bermimpi dengan teman sekelas. Siapa Nas itu? Teman saya Bah. Anaknya siapa? Anaknya Kiai di Lamongan. Oh gitu. Ya sudah, sama itu aja, nggak usah repot-repot. Nah, mendengar kalimat itu saya telepon. Saya waktu itu manggilnya Mbak Betty. Mbak, sudah menikah? Belum. Sudah yang ngelamar? Belum. Ya sudah, nanti saya ngelamar. Kemudian saya pulang umroh, sampai di rumah, besoknya langsung saya ke Lamongan. Sampai di Lamongan kata Abah Yai Ghafur, apa? Boleh dengan anak saya, tapi harus tinggal di sini. Bantu saya di sini. Kalau mau, ya silahkan. Sebulan kemudian langsung nikah. Itulah namanya takdir. Paham Pak? Kapan Allah menentukan takdir itu? Di Quran disebutkan, tadi kan sudah digambarkan secara garis besarnya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Walaqad, dan sungguh, khalaqna, telah kami ciptakan al-insan, yaitu manusia, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Kita ini awalnya diciptakan dari saripati tanah. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah. Kalau kita dari saripati tanah. Makan singkong dari mana? Tanah. Makan nasi, berasnya dari mana? Tanah. Kecuali jenengan, enggak Gus, saya tidak makan saripati tanah, saya makan saripati langit. Buktinya air yang saya minum, emang air langsung jatuh ke mulut jenengan? Airnya itu jatuh ke tanah. Dimakan, berarti disebut min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Kemudian kami menjadikan dari saripati tanah itu jadi air mani. Air mani itu disimpan di tempat yang terbaik oleh Allah, disimpan di tempat yang aman. Coba menikah, kebetulan ini kan pengantin baru ya. Supaya air maninya ini berkualitas, harus makan makanan yang bergizi. Apa yang mengandung gizi terbaik? Madu. Madu yang paling bagus itu Pak, madu Yaman. Madunya tidak encer tapi kental. Madu Yaman, cari aja di pasar-pasar madu ada biasanya, tapi agak mahal. Itu kuat itu. Staminanya kuat. Staminanya kuat. Pengantin baru kok. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya apa? Supaya nutfahnya berkualitas. Setelah Allah menjadikan air mani, kemudian menikah, kemudian berhubungan, jadilah kemudian ovum di dalam, kemudian dalam penciptaan manusia yang digambarkan dalam Quran disebutkan, jadilah alaqah. Alaqah itu artinya segumpal darah. Setelah jadi alaqah, jadi mudghah, segumpal daging. Setelah jadi segumpal daging, jadi idhama, jadi tulang. Setelah itu fakasawnal idhama lahma, kemudian tulang itu dibungkus pakai daging. Kemudian fa'ansya'nahu khalqan akhar, kemudian Allah menciptakan ciptaan yang lain-lain seperti mata, hidung, kuping, jari-jari, kaki dan seterusnya. Itulah proses penciptaan manusia. Dalam banyak tafsir dijelaskan. Dalam ayat tersebut maksudnya adalah ketika usia
penciptaan mulai dari segumpal daging, kemudian daging itu jadi tulang, dibungkus pakai daging, disitulah Allah menyebutkan wa nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh, kata Nabi, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, disitulah Allah menetapkan rizkinya, ajalnya, dan perbuatannya. Kata ulama muhaddits dan ulama mufassir, jodoh itu salah satu bentuk rizki. Paham Pak? Jadi sebenarnya ketika di usia alam kandungan, jodoh kita itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sekarang adik-adik yang muda-muda ini, jodohmu itu sudah ditentukan Allah, jangan menghayal. Ada orang ganteng menghayal, kayaknya ini jodohku. Kalau bukan takdir gak mungkin. Itulah takdir Allah. Padahal saya sebelum menikah dengan Putri Ghafur, tidak satu kali pun saya ke Sunan Derajat, nggak pernah. Ziarah ya juga nggak pernah ke sana. Mondok di sana juga nggak pernah. Bersilaturahim juga nggak pernah. Kenal juga enggak. Tapi kenapa kok jadi? Itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah menakdirkan, perlu disyukuri. Bagaimana salah satu bentuk syukur? Seseorang hamba yang bersyukur adalah orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah. Itulah bentuk syukur. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang selalu mengabdi kepada Allah. Kenapa kita harus sholat? Karena bersyukur. Kenapa kita harus bersolawat? Karena wujud syukur. Semuanya syukur. Syukur itu kalau dilakukan kembali kepada diri kita sendiri. Karena Allah nggak butuh kita. Yang butuh itu kita, bukan Allah. Makanya perintahnya apa? Coba kita lihat. Ketika pertama kali Luqmanul Hakim di dalam Quran kemudian berwasiat kepada anaknya, pertama dia bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Yang kedua, barulah supaya tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian setelah kita bersyukur, bagaimana yang harus dilakukan? Syukur itu banyak. Kalau berumah tangga Pak, ada tuntunannya. Suami ada tuntunannya, istri ada tuntunannya. Nanti saya akan cerita. Alhamdulillah saya di rumah punya saudara di Kalimantan itu 12 Pak. Banyak ya. Jadi kalau bikin klub sepak bola masih lebih satu. Ada cadangannya satu. Kenapa banyak? Karena ibunya 2. Aduh. Jadi kalau pengen punya anak banyak ya bibitnya harus banyak berarti. Waduh, protes mama. Jadi ibu saya 2 tapi sudah seperti ibu saya sendiri. Yang alhamdulillah hari ini semua saudara kami 12-12-nya itu hafal Quran. Jadi yang paling kecil adik saya itu usia 10 tahun. Usia 10 tahun belum lulus ibtidaiyah. Kemarin sudah wisuda tahfidnya. Sudah khotam Qurannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti saya ajarkan tirakatnya orang tua supaya punya anak-anak para penghafal. Karena itu menjadi cita-cita semua orang tua, bukan? Jenengan pengen nggak punya anak penghafal? Pengen, tapi usaha nggak mau. Pengen punya anak penghafal? Pengen, tapi usaha nggak mau. Betul ya? Amalannya apa? Sederhana. Ini saya ijazah ini dulu, baru nanti cerita suami istri. Yang pertama, amalannya beliau itu, beliau ini tidak tidur sebelum baca sholawat 3000 kali. Hah? Langsung kaget. Hah? Kebanyakan Gus, kalau kebanyakan masa kebanyakan. Wong jenengan kalau ngobrol berjam-jam kok bisa. Salawatnya gak usah panjang-panjang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Fadilah baca salawat banyak. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 salawat, kata Nabi,
maka Allah bersolawat untuknya sebanyak 10 kali. Coba kita cek Pak. Allah ketika memerintahkan kita zakat, Allah zakat enggak? Enggak. Ketika Allah memerintahkan sholat, kita sholat, Allah sholat enggak? Enggak. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah haji apa enggak? Enggak. Tapi ketika Allah memerintahkan bersolawat, Allah bersolawat enggak? Iya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Betul kan Pak? Dibaca terus tapi enggak diamalkan. Baca tuh solawat. Yang paling mantap lagi 4.444 atau 6.000 kali. Baca. Jadi apalagi ini kan yang pengantin brimob sama polisi. Sambil nungguin yang demo sambil sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad gitu. Dimanapun boleh Bu, nggak apa-apa sambil tiduran sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bisa kan? Sambil jalan pulang dari sini sallallahu alaihi, sambil dengerin saya ceramah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Fadilahnya banyak. Tapi kalau jenengan ingin kaya, kalau jenengan ingin kaya raya di dunia maupun di akhirat, ada amalannya. Salah satunya salawat. Salawat apa? Salawat nariyah. Dawamkan setiap ba'da salat 11 kali. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Berapa? 11 kali. Insyaallah kaya. Kaya itu nggak harus uang Pak, sehat itu kaya. Kita ini kadang-kadang dibohongi sama uang. Nggak punya duit tapi sehat, kaya itu namanya. Coba bayangkan jenengan duitnya segentong tapi sekali bernapas gimana? Pilih mau segentong apa nafasnya enak. Nah, jadi kaya itu, rizki itu termasuk kesehatan. Amalan yang kedua, saya agak cepat ini. Biasanya kalau nerangin ini saya tuh lama, bisa 1 jam. Yang kedua, amalannya itu setiap malam istiqomah sholat tahajud. Apa? Kok diam? Setiap malam istiqomah sholat tahajud. Kalau ijazah dari orang tua kami, tahajudnya nggak usah banyak-banyak, cukup 4 rakaat tapi 1 juz. Hah? 1 juz? Nggak bisa Gus saya. Ya sudah, jenengan baca kulhu aja. Al-Ikhlas itu cukup, nggak apa-apa. Karena amal itu nggak perlu banyak, yang penting istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Yang paling aku cintai perbuatan bagi Allah itu apa? Apa? Yang dawam. Dawam itu artinya istiqomah. Jadi jenengan masih jauh lebih bagus salat tahajud 4 rakaat dibanding salat tahajud 20 rakaat tapi setahun sekali. Ayo. Malas untuk bangun. Ingat Ibu ya, orang kalau sudah dengar ayam jam berapa itu? Biasanya jam berapa bunyi itu? Jam 2. Bangun. Jangan tidur. Kenapa? Dalam Quran ini ada ayat yang menggelitik. Kalau jenengan ini harus takut. Dalam Quran itu disebutkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Walaqad dan sungguh darakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nanti penduduk yang memenuhi neraka jahanam itu adalah bagian dari manusia dan jin. Jin dan manusia, dua-duanya itu penduduk neraka. Banyak nanti jin dan manusia di neraka itu. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami yang benar-benar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha.
punya mata tapi tidak bisa melihat yang baik-baik, nggak bisa melihat yang baik, lihat maksiat terus setiap hari. Na'udzubillah min dzalik. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka itu punya telinga tapi tidak bisa mendengar yang baik-baik. Digambarkan dalam Quran orang-orang tiga golongan ini, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Ngerti Pak? Kalau ayam saja sudah bangun, masa kita tarik selimut? Padahal sudah sudah itu dengar di masjid, sudah 3:30, assalatu wassalamu alaik, baru tarhim. Sudah selesai. Aduh, nggak bangun-bangun apa? Aduh, nunggu adzan dulu. Adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru adzan. Sudah selesai adzan, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru qomat. Udah salat di rumah aja. Nah itu orang-orang yang seperti ini nanti Pak ya, kalau mati mayatnya berat untuk diangkat. Na'udzubillah min dzalik. Karena sering ngundur-ngundur waktu sholat. Mau Pak sampean berat diangkat, repot itu. Makanya jaga Pak, mumpung masih dipanggil oleh Allah, diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat. Tahajud itu adalah salah satu sholat sunnah yang derajatnya luar biasa. Sampai kata Nabi, seandainya mereka tahu pahala tahajud itu, tak mungkin mereka akan rela meninggalkan sholat tahajud itu. Kenapa? Karena orang yang ahli tahajud itulah orang-orang penduduk surga. Kata Nabi, hei, kalau kamu ingin tahu umatku yang nanti akan memenuhi surga siapa? Orang-orang yang ahli tahajud. Paham Pak? Paham Bu? Ahli tahajud. Bagaimana Gus kalau begini? Saya tahajud deh, subuhnya ketinggalan. Itu namanya kewale itu. Ketika jenengan tahajud, otomatis subuhnya semakin khusyuk. Banyak fadilah-fadilah tahajud. Saya nggak cerita banyak tentang itu. Nanti kelamaan. Yang ketiga amalan yang dilakukan oleh beliau adalah amalannya baca Quran, mengkhatamkan Quran, mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 minggu 1 kali. Aduh berat-berat ya, sholawat 3000 kali, sholat tahajud tiap hari, mengkhatamkan Quran seminggu sekali, itu masih ringan, sangat ringan itu. Wong Nabi aja kalau tahajud itu surah An-Nisa, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, baru ruku. Kalau kita kan enggak. Betul kan? Iya. Khatam Quran 1 minggu 1 kali. Kalau enggak bisa gimana Gus? 1 bulan 1 kali deh, enggak apa-apa. Berapa? 1 bulan 1 kali. Bacanya jangan pakai ilmu batin. Tahu baca ilmu batin? Dipegang Qurannya. Baca tuh pakai suara yang lebih afdol. Keluarkan suaranya untuk baca Quran, supaya nanti suara kita yang bagus-bagus ini jadi saksi di yaumil akhir. Kenapa saya bilang bagus-bagus? Enggak ada suara manusia yang jelek. Yang jelek itu adalah suara keledai. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara keledai. Jadi manusia itu bagus suaranya. Makanya daripada suaranya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, daripada ngomongin orang, mending baca sholawat, mending baca Quran. Ada satu hadis qudsi Bu, ini harus diamalkan. Hadis qudsi, hadisnya seperti ini: man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, menurut ulama muhaddits,
Sibuk dengan Quran itu maksudnya tiap hari baca Quran, mendengar Quran, belajar Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran. Itu namanya sibuk dengan Quran, menghafal Quran. Dan ingat kepadaku, kata Allah, dari masalah-masalahnya. Zikir terbaik itu bacaan Quran. Kalau nggak bisa, baca istighfar. Nggak bisa, baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, baca solawat. Jangan kosong hati itu, karena zikir itu harus selalu. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, nggak ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya orang yang tidak mau mengingat Allah akan dibangkitkan oleh Allah. Kami bangkitkan, kata Allah, pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ngerti Pak, Bu? Jadi kalau jenengan ingin melek nanti di yaumil akhir, zikir. Dua golongan ini, kata Nabi dalam hadits qudsi, apa? A'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Hadits qudsi itu Pak, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, tapi teksnya dari Nabi. Berarti ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan? A'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Aku akan memberikan kepadanya lebih utama dibandingkan dengan apa yang aku berikan kepada orang-orang yang sedang berdoa. Maknanya apa? Jika ada di masjid, di rumah, sedang ada orang yang mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah, meminta hajat-hajatnya kepada Allah, tapi jenengan tidak sempat untuk mengangkat tangan karena jenengan sibuk baca Quran, sibuk berzikir, maka hajat jenengan yang duluan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mulianya orang ahlul Quran. Makanya apalagi di sini ada pesantren Quran, titipkan anaknya supaya jadi penghafal Quran. 3 amalan itu nanti diamalkan. Yang pertama baca sholawat, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga khotam Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini pesan untuk kedua mempelai. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan ini adalah satu jenis yang diciptakan oleh Allah. Awalnya satu jenis, makanya disebutkan ya tadi qari'ah tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada siapa? Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa itu jiwanya satu. Kemudian supaya dia tenang, makanya litaskunu ilaiha, dalam ayat yang lain disebutkan seperti itu, diciptakanlah pasangannya. Makanya disebutkan wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan dari jiwa yang satu pasangan. Fungsi pasangan itu tuh apa? Litaskunu ilaiha, supaya tenang. Jadi orang menikah tujuannya supaya salah satunya apa? Tenang. Yang tadinya sering lirik-lirik wanita karena sudah menikah, enggak. Yang tadinya sering WA pacaran karena sudah menikah, tidak. Itu namanya supaya tenang. Yang tadinya sering keluyuran malam, kadang pulang, kadang tidak, setelah menikah tidak. Kira-kira begitu. Nah, ketika ada suami dan istri, ini keduanya harus saling memahami. Di Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istrimu itu seperti pakaian bagi kalian, dan suami juga pakaian bagi istri. Maknanya apa? Jadikan seperti pakaian. Pakaian itu fungsi utamanya apa? Menutupi aurat.
menutupi aib. Makanya jaga baik-baik aib suami. Makanya aturannya dalam Quran bagaimana cara bergaul suami istri sudah jelas sebenarnya, enak cara bacanya juga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Laki-laki itu kenapa diangkat menjadi pemimpin bagi wanita? Kenapa laki-laki itu jadi imam? Qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'. Yang pertama memang karena laki-laki itu diberikan kekuatan lebih kuat dibanding yang lain, terutama perempuan. Betul apa enggak? Coba kita cek. Kalau ada laki-laki bisa angkat semen, perempuan kuat apa enggak? Ayo angkat semennya. Laki-laki bisa lompat lebih tinggi dibanding perempuan. Tenaga laki-laki itu lebih kuat dibanding perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'. Yang kedua, laki-laki ini jadi pemimpin bagi perempuan karena wabima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang telah mereka infakkan dari harta mereka. Jadi kalau ada laki-laki jadi suami, wajib hukumnya suami itu menafkahi istrinya. Nafkah di situ bukan hanya nafkah harta, tapi nafkah lahir dan batin, termasuk menjamin keluarganya supaya terbebas dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kalian dan diri kalian dari api neraka. Kata Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau, apa? Maksudnya adalah seorang kepala keluarga harus menjelaskan tentang perintah-perintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah harus dijelaskan, apa yang halal, apa yang haram. Itu tugas suami. Ketika menjelaskan ini yang halal, ini yang haram dan seterusnya, maka kewajiban istri adalah patuh kepada suami. Makanya nafkah itu bukan hanya duit. Datang bawa duit banyak sekoper tapi ngomel-ngomel, percuma. Apalagi laki-laki ini yang paling lemah. Jadi anggota tubuh seorang laki-laki yang paling lemah itu ada matanya. Apa Pak? Matanya. Makanya laki-laki itu kalau lihat orang lain pasti lebih cantik dibanding istrinya. Enggak Gus, saya baru pengantin baru cantik terus istri saya. Baru sebulan, baru 10 hari. Coba kalau bertahun-tahun. Makanya apa? Karena laki-laki itu yang paling lemah matanya. Jenengan sebagai seorang perempuan sering-seringlah dandan supaya suaminya seneng. Ini giliran suami di rumah bau kerbau, giliran jalan-jalan minyaknya dipakai semua. Giliran suami di rumah kerjaannya nguap, wah, bau Dracula. Bahaya. Karena laki-laki itu matanya, makanya kita banyak temui kakek-kakek sukanya sama anak MTS. Lemah matanya. Betul, betul. Kata Sayyidina Abbas apa? Seandainya laki-laki ini menikahi semua wanita di dunia ini, ada satu wanita saja yang lewat, pasti satu wanita itu lebih cantik dibanding wanita yang sudah dinikahi itu. Saking tingginya nafsu laki-laki melalui mata. Maka jagalah matamu. Makanya jadi istri, terutama yang baru-baru ini, sering-seringlah dandan, bersih. Suami datang dari kantor, kita udah siap wangi, bersih gitu. Gitu sayang, panggil dia. Sudah datang ya, mau minum apa?
Ini sudah belum mandi, kakinya begini. Dari mana? Ah, itu gimana mau jadi istri soleha? Itu ya laki-laki, ayo laki-laki. Laki-laki dan ibu-ibu. Laki-laki yang kedua ibu-ibu. Ibu-ibu yang paling lemah kupingnya. Jadi kalau laki-laki matanya, kalau perempuan kupingnya. Makanya perempuan ini sangat mudah untuk digoda. Sangat banyak kita lihat wajahnya tak pernah, ketemu tak pernah, hanya digodain melalui WhatsApp, SMS sudah jatuh cinta. Banyak, hanya diperhatikan sudah makan belum, lagi ngapain, diperhatikan tiap hari, dia sudah ada ini dalam hatinya, kayaknya dia ini suka sama saya, tiap hari perhatian. Nah, kuping yang paling lemah wanita itu. Makanya kita banyak lihat suaminya jeleknya luar biasa, istrinya cantiknya luar biasa. Ditanya, kenapa kamu mau sama itu? Saya tak pernah lihat fisik, yang penting hatinya ikhlas karena Allah. Wah, kenapa? Karena gombal. Makanya jadi suami harus sering-sering manggil-manggil dengan kalimat yang menyenangkan istri. Sayang, walaupun sudah sepuh nggak apa-apa. Cantiknya istriku, bilang begitu. Jangan sulit untuk muji. Nah, kelemahannya laki-laki malas untuk muji, nggak nyambung jadinya. Betul Pak ya? Laki-laki itu muji istri itu luar biasa susahnya. Padahal gampang. Sayang, cantiknya istriku ya Allah, luar biasa. Gitu. Apa susahnya? Nah, istri tinggal dandan yang bagus. Ketika dia dandan bagus, bilang cantiknya istriku luar biasa. Coba kita lihat Nabi memanggil Siti Aisyah, ya Humairah. Siapa yang manggil itu? Nabi. Kok Nabi begitu manggilnya? Supaya istrinya senang. Ini manggil istri aja, Taun sini, Masya Allah. Manggil istri itu sayang. Saya sampai hari ini manggil istri saya itu sayang, nggak pernah manggil nama. Dan itu sudah kesepakatan kita itu sejak awal menikah. Saya doktor, istri saya doktor. Nggak pernah kemudian di kamar itu bahas karya ilmiah. Mana ini? Nggak pernah. Santai aja ngobrolnya walaupun sama-sama doktor. Dan nggak pernah kemudian manggil nama. Bed, sini bed. Enggak. Nanti lama-lama jadi karebet. Manggilnya sayang. Mau gimana? Gitu. Terus kapan curhat sama laki-laki? Gini, dalam hasil penelitian, laki-laki itu baru tenang kalau mau tidur. Jadi laki-laki itu baru tenang kalau mau tidur, baru tenang dia, leyeh-leyeh baru tenang. Jangan pernah curhat sama laki-laki baru datang dari mana-mana, dari manapun, entah dari masjid sekalipun, jangan. Karena disitulah setannya masih nongkrong semua. Jangan curhat sama suami langsung. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Yang paling bagus itu izin dulu. Sayang, lagi sibuk nggak? Oh enggak. Kenapa? Mau bicara sesuatu. Tapi jangan marah ya. Gitu. Mau bicara apa? Ini gitu. Jadi gitu adab sama suami. Bukan sini, Mas, sini Mas. Sini. Nggak boleh. Itu adab. Dulu ketika saya memilih, saya mau menikah dengan anaknya Ghafur itu, saya diprotes sama teman-teman. Nas, kamu kan masih muda. Saya dulu selesai S3 tuh Pak, 26 tahun usia saya. Jadi lulusan termuda waktu itu. Jadi saya bisa dapat wanita yang lulus S1 pasti bisa. Gak mungkin enggak. Makanya ketika dengar kabar teman-teman saya di kantor, saya mau menikah dengan lulusan S3 juga, kaget mereka. Kamu jangan sama S3, nanti kamu berdebat kerjaannya tiap hari, kata mereka. Saya bilang, Mas, justru kalau istri saya sama-sama S3, sudah sama-sama punya otak, sehingga kalau berdiskusi pakai otak, nggak pakai dengkul. Justru kalau nanti istri saya tidak lulus apa-apa, bingung saya ngomongnya, harus pakai bahasa apa, bahasa darurat yang ada nanti. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pernah berantem, itu nggak pernah. Menyampaikan kalimat kasar sampai menangis nggak pernah.
karena memanggilnya selalu dengan kalimat-kalimat yang indah. Makanya dalam Quran tidak boleh kita ngolok-ngolok satu kaum itu. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kan nggak boleh. Jangan kamu ngolok-ngolok kaum yang lain, karena bisa saja yang kamu olok-olok itu lebih baik dibanding kamu. Makanya nanti pengantin baru ini manggilnya dengan panggilan terbaik. Bisa sayang, bisa cinta, bisa adek, bisa emas, as. Jangan panggil namanya. Namanya Amir, Mir. Nah itu ndak boleh. Manggil nama ndak boleh. Panggil dengan kalimat-kalimat thayyibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sikap seorang istri tuntunan dalam Quran? Sikap istri itu mudah. Istri ini paling mudah, Bu. Istri itu paling mudah masuk surga, paling mudah masuk neraka. Waduh, gimana tinggal milih? Jenengan mau ke masuk surga, ashabul jannah atau ashabun nar, tinggal pilih. Jenengan yang pilih, bukan orang. Jenengan kan yang beramal. Pertama, kalau ingin masuk surga, Bu ya, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Rumusnya sederhana, hanya 3. Yang pertama, jadilah wanita salihah. Siapa itu wanita salihah? Wanita yang patuh pada perintah suaminya. Ada satu kisah, di zaman Nabi itu ada seorang perempuan salihah yang patuh kepada suami. Suaminya ikut medan peperangan. Kemudian ketika suaminya belum pulang, masih di medan peperangan, dapat kabar orang tuanya wafat. Tapi karena dia tidak berani, saking patuhnya kepada suaminya, dia pun tidak menjenguk orang tuanya yang wafat. Dia tetap diam di rumah karena belum ada izin suami. Kemudian kabar itu terdengar oleh Nabi. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Bisababihi, bakti anak tersebut kepada suaminya, Allah mengampuni dosa-dosa orang tuanya yang wafat. Paham? Saking patuhnya kepada suami. Dan gampang berarti, tinggal patuh aja. Tapi ada rumusnya. Patuh itu kalau tidak melanggar perintah-perintah Allah. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk berbuat maksiat kepada sang pencipta. Contoh suaminya, deh ayo kita jadi maling bareng-bareng korupsi, boleh? Nggak boleh. Ayo deh kita bermaksiat bareng-bareng, nggak boleh. Kalau jenengan tidak tahu gimana Gus, saya sudah patuh kepada suami, beribadah dengan khusyuk, meminta yang terbaik kepada Allah, tapi ternyata tanpa sepengetahuan saya suami saya memberikan nafkah yang tidak halal, gimana? Jenengan tetap masuk surga, suami jenengan di neraka sana. Na'udzubillah min dzalik. Jenengan masih di surga, suami di neraka sana. Tapi kalau suaminya betul-betul solih, ini masih bisa nolong istri yang kolehah itu. Inilah keutamaan seorang perempuan. Perempuan itu diberikan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qanitat. Apa itu qanitat? Harus menjaga istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah. Jangan bolong-bolong sholatnya. Hari ini sholat, besok enggak. Hari ini baca Quran, besok enggak. Istiqomah. Makanya tadi disebutkan amalan yang terbaik itu adalah yang istiqomah. Sholatnya rutin, dijaga baik-baik sholat. Memberi, harus memberi untuk keluarga walaupun baru. Memberi itu tak harus kaya. Usahakan setiap hari itu memberi. Memberi apa terserah. Mau memberi makanan, memberi harta, memberi nasihat, memberi senyuman, silahkan.
Sodakoh itu banyak. Sodakoh itu ada yang wajib, apa? Zakat. Sodakoh itu ada yang sunnah, apa? Infak. Bisa wakaf. Bisa juga yang bukan harta, senyum, membantu orang, ngajarin orang, termasuk memberikan nafkah kepada keluarga, mengajar anak, menikahkan anak, itu juga sodakoh namanya. Tiap hari harus bersodakoh. Karena gini Pak, Bu, nanti kalau sudah mati, kita ini nggak ada yang berikan syafaat kecuali amal-amal kita. Makanya salah satu peringan siksa kubur yang paling luar biasa kata Nabi adalah shadaqatun jariyah. Inilah yang kemudian menjadi bahasan tafsir yang menafsirkan ayat laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Mayit-mayit itu Pak, Bu, kalau sudah masuk ke kuburan, masuk dalam kubur, ditinggal oleh yang ngantar, dia akan berandai-andai laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau mengakhirkan ajalku sedetik saja ya Allah, aku akan kembali ke dunia itu. Apa yang dia bilang? Fa as-saddaqah, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi bagian dari orang-orang saleh. Kata ulama mufassirin disebut, apa maksudnya? Kenapa mayit pertama kali menyebutkan sedekah? Karena yang paling meringankan siksa kubur adalah sedekah. Makanya kalau berkeluarga harus sering memberi kepada orang lain. Al yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dibanding tangan yang di bawah. Memberi tak perlu banyak, yang penting ibtigha amar batillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, menjaga aib suami sebagaimana Allah menjaga aib kita. Betul apa enggak? Kita ini hari ini dimuliakan oleh orang, Bu, Pak, karena Allah menjaga aib kita. Seandainya Allah tampakkan semua aib kita di hadapan orang-orang banyak seperti ini, maka tak ada satupun makhluk yang memuliakan kita. Makanya bersyukur kepada Allah. Jaga aib suami itu sampai kapanpun, dijaga. Jangan terbiasa curhat, terutama kepada orang, apalagi melalui medsos. Nggak boleh. Kalau ada masalah, sampaikan dengan yang baik. Bagaimana tuntunannya? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i watribuhun. Kalau dikhawatirkan istri itu berbuat nusyuz, tidak patuh kepada suaminya, yang pertama dilakukan seorang suami adalah fa'idhuhunna, nasihati dengan kalimat-kalimat yang baik, diskusi, ngobrol, bicarakan dengan baik-baik. Baru kalau dinasihati nggak bisa, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur, di sini, di sono, atau di mana dan seterusnya. Nggak bisa juga, baru yang ketiga watribuhun, pukul. Tapi maksud pukul di situ kata ulama mufassirin disebutkan bukan dipukul pakai tangan, tapi dengan kalimat-kalimat yang mengesankan. Salah satunya memanggil wakil-wakil dari keluarganya masing-masing, mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Diskusi bareng-bareng, apakah ini islah, rujuk kembali atau tolak. Jadi keputusan tolak itu begitu, bukan main ngomong saya talak kamu. Jangan bercanda urusan tolak. Bercanda saja jatuh talaknya. Apalagi kalau sampai talak 3, naudzubillah min dzalik. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i watribuhun. Itu tuntunan Al-Quran. Amalkan. Sekarang banyak pasangan muda-mudi ini menikah, baru istri buat kesalahan langsung main gampar aja, pak. Padahal tuntunannya itu harus fa'idhuhunna dulu, nasihati dengan baik, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dirangkul, dipeluk. Sayang, aku mau ngomong sesuatu, ini loh masalahnya. Masalah itu pasti ada, gak mungkin tidak ada. Jangankan berpasangan, kita sendiri aja bermasalah. Kita hidup ini karena perbedaan, Bu. Jadi kalau ada orang tidak suka dengan perbedaan, mati aja. Kita bisa jalan karena berbeda, ada tangan kanan dan tangan kiri. Coba seandainya harus sama, pampir. Bayangkan kalau jalannya harus sama, lompat-lompat.
Kenapa kita bisa seimbang? Karena berbeda. Kenapa mata ini seimbang? Karena berbeda. Ada kanan, ada kiri matanya. Coba kalau satu saja, gimana lihatnya? Jadi terimalah perbedaan, apalagi sudah berkeluarga. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya hitung pas nih 1 jam. Suaranya agak serak-serak sedikit karena tiap malam pengajian keliling untuk menggantikan beliau, Abah. Padahal saya adalah menantu yang paling baru. Kenapa Abah menyuruh saya untuk menggantikan beliau pengajian? Supaya kenal dengan orang-orang di sekitar pondok, terutama orang Lamongan. Ini Allah semua yang menakdirkan. Kalau Allah tidak menakdirkan nggak mungkin. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kan gitu ayatnya. Siapa yang mensatukan hati di antara mereka? Allah. Kata Allah apa? Law anfaqta, sekiranya kamu menginfakkan ma fil ardi, apa yang ada di bumi, semuanya jami'an. Jadi sekiranya saya punya uang banyak, saya kasih uang jenengan 100 jutaan supaya jenengan suka sama saya. Enggak bisa. Ma'allafta baina qulubihim. Tidak bisa kemudian orang itu suka. Tidak bisa orang itu lembut hatinya, jatuh cinta, enggak bisa. Cinta itu yang muncul dari Allah, betul kan? Iya. Mereka bisa menikah ini karena Allah memunculkan rasa cinta dalam hatinya. Allah. Makanya dijawab akhir dari ayat itu apa? Walakinallaha allafa bainahum. Dan akan tetapi sesungguhnya Allah yang menyatukan hati di antara mereka. Gitu. Jadi orang menikah itu takdir Allah. Kita bertemu ini takdir Allah. Jenengan kemarin pemilihan bupati, bukan siapa yang paling banyak ngasih uang kan yang jenengan coblos, tapi yang jenengan sukai menurut hati nurani. Siapa yang mengetuk hati itu? Allah. Makanya kalau punya anak susah dinasehati, minta sama siapa? Allah, bukan minta sama orangnya. Ada nabi itu ya, sekelas nabi saja. Nabi itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin paman saya yang bernama Abu Lahab ini masuk Islam ya Allah, membela agamamu ya Allah. Tapi ternyata dijawab oleh Allah apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, dan akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk. Makanya kan nanti kalau sudah punya anak yang menikah ini harus sabar, minta sama Allah, tirakat sama Allah, karena tidak cukup hanya memberitahu anak. Anak itu sebenarnya sudah paham, sudah ngerti, asalkan komunikasinya bagus. Minta sama Allah, insya Allah Allah berkenan mengabulkannya, karena hati ini yang membolak-balikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah, melahirkan banyak keturunan yang salih dan salihah. Yang disebut sakinah itu adalah tenang, ketenangan jiwa, tenang rumah tangganya, kemudian penuh dengan kasih sayang. Jangan dibatasi anak-anak itu adalah rezeki. Insya Allah semakin banyaknya anak akan semakin memungkinkan kita dapat banyak syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma ij'alna talamidana wa ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum
من أهل الجهل والشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اختم لنا منك بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.